Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya merupakan informasi terkait dengan isu yang sedang heboh tentang pengangkatan honorer non-ASN menjadi ASN dengan status PNS tanpa seleksi tes. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu informasi yang kami akan bagikan kepada Bapak Ibu honorer semuanya tentang kejelasan nasib honorer di tahun 2023 ini. Nah, satu pertanyaan di sini Bapak Ibu, apakah sudah diputuskan oleh Menpan RB tentang bagaimana nasib honorer ini? Apakah keputusannya diangkat ataukah dihapus? Bapak Ibu, simak informasi lengkapnya. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Ini satu informasi yang kami kutip dari klip pendidikan Bapak Ibu ya, yang mencatat bahwa keputusan akhir terkait penghapusan tenaga honorer masih menjadi hal yang ditunggu-tunggu. Sebagai hasil dari kemajuan teknologi dan digitalisasi, pemerintah akan menghapus tenaga honorer. Menurut berbagai rencana yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dan daerah, tenaga honorer akan dihapuskan. Rencana ini akan dipersempit cakupannya hingga siap untuk dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk diperbincangkan lebih lanjut. Pemerintah pusat sedang merencanakan mana dari 3 rencana pengelolaan pegawai non-aparatur sipil negara yang akan diambil pada akhir tahun lalu. Alternatif yang bisa dipilih oleh pemerintah untuk honorer adalah pengangkatan menjadi aparatur sipil negara, kemudian menghapus semua tenaga honorer, atau mengangkat honorer berdasarkan skala prioritas. Nah, ini 3 ya alternatif yang sudah disampaikan oleh Menpan RB ya di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat dan juga telah dibahas bersama dengan tim ya dari ya APPSI, APEKSI dan APKASI yang dihadir oleh PLT Kepala BKN Bima Aryawisana beberapa hari lalu. Nah, hal ini Bapak Ibu itu sudah dibicarakan dan akan mengerucut ya, yang mana langkah yang akan ditempuh ini akan dibawa ke hadapan parlemen untuk dibahas seterusnya. Berikut tentang keputusannya ya, ini masih meraba-raba Bapak Ibu ya, yang kira-kira mana opsi yang akan ditempuh. Tapi kemungkinan cenderungnya pada opsi ketiga itu diangkat berdasarkan skala prioritas. Namun di balik itu semua, pilihan akhir belum dapat diambil sebagai kesimpulan. Kenapa? Karena pada dasarnya itu informasinya, opsi yang ditawarkan itu adalah opsi dari Menpan RB. Tetapi keputusannya itu masih belum. Untuk mengerucutkan pilihan, para gubernur, wali kota, dan bupati telah melakukan rapat koordinasi pada awal pekan lalu di kantor Kemenpan RB di Jakarta. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Kemenpan RB Abdullah Azwar Anas dan jajarannya. Pemerintah yang diwakili oleh Menpan RB terus melakukan rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam upaya menyelesaikan masalah penghapusan tenaga honorer. Meskipun sejumlah solusi telah dipilih dan semakin dekat, Anas belum mengungkapkan secara spesifik karena menurutnya tim dari provinsi, kabupaten, dan kota akan segera menjabarkan pilihan-pilihan tersebut. Ingat Bapak Ibu ya, Menpan RB belum bisa mengambil satu keputusan dan belum mengungkapkan kira-kira solusi apa ya, karena memang ya menurutnya tim dari provinsi, kabupaten, dan kota akan segera menjabarkan pilihan-pilihan tersebut. Artinya oleh tim dari provinsi
PPSI, Kabupaten Kota Bekasi dan Apeksi, ya, masih memikirkan dan menjabarkan pilihan-pilihan yang akan ditempuh untuk menyelesaikan honorer ini. Anas memastikan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan tetap bekerja sama untuk menentukan pilihan terbaik, tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan atau penghargaan terhadap tenaga honorer. Penataan ini dilakukan sesuai dengan Surat Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB nomor B garing 185 garing M.SM.02.03 2022 beberapa bulan yang lalu. Nah, ini satu informasi lagi Bapak, tambahan dari apa yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa ya tentang keputusan ya Menpan RB terhadap nasib honorer apakah diangkat ya ataukah dihapuskan. Jadi ini satu hal yang lagi heboh ini ya. Kalau ada 6 bidang honorer yang akan diprioritaskan dan tercatat di dalam RUU ASN, diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN dengan status PNS tanpa seleksi tes. Nah, di sini ada tulisan baru dari Klik Pendidikan, ya, tinggal 3 lagi honorer yang akan diprioritaskan menjadi ASN ini. Kalau informasi semalam ada 4, hari ini, ya, informasi kali ini 3. Nah, Bapak Ibu honorer silakan dijejaki kepastiannya apakah ini benar atau tidak. Saya pribadi juga sanksi kenapa semakin lama semakin menciut ya bidang honorer yang akan diprioritaskan menjadi ASN ini. Ini sumbernya Bapak Ibu, ini dari informasi yang dimuat oleh Klik Pendidikan. Kita simak dengan baik. Kemenpan RB, DPR RI, dan pemerintah daerah tengah membahas kekhawatiran terkait tenaga honorer yang belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Berdasarkan RUU ASN tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tenaga honorer tanpa tes akan mengisi posisi pegawai negeri sipil atau PNS di sejumlah profesi. Di antara pasal 131 dan 132, pasal 131A dituliskan untuk menegaskan bahwa tenaga honorer harus diangkat sebagai PNS oleh pemerintah tanpa mengikuti tes. Jadi sudah jelas itu Bapak Ibu ya, bahwa di dalam RUU ASN yaitu di pasal 131A tercatat memang demikian bahwa honorer yang bekerja terus-menerus diangkat sebagai pegawai negeri sipil tanpa melalui seleksi tes. Namun, tidak semua tenaga honorer dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil karena anggaran keuangan negara yang tidak mencukupi. Nah, di sini dicatat bahwa ada 6 jenis pekerja honorer yang memiliki kemungkinan besar untuk dipilih sebagai pegawai pemerintah atau PNS. Jadi kalimatnya sudah gantung di sini Bapak Ibu ya. Sebagai pegawai pemerintah, apakah sebagai pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja atau P3K ini atau bagaimana? Ya, jelasnya tercatat di sini oleh Klik Pendidikan sebagai pegawai pemerintah atau PNS. Ikuti informasinya Bapak Ibu. Dalam profesi-profesi ini, para pekerja honorer harus membuat surat pengangkatan dan dokumen pendukung. Betapa beruntungnya para pekerja honorer di bidang-bidang yang sangat terspesialisasi ini dapat dipekerjakan sebagai PNS tanpa harus mengikuti serangkaian tes yang sulit atau memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan. Hanya setelah menyelesaikan administrasi berupa validasi dan verifikasi data, barulah mereka bisa langsung diangkat menjadi pegawai negeri. Di sini, kami akan membahas beberapa bidang untuk para pegawai honorer yang nantinya akan direkrut sebagai pegawai pemerintah. Ingat Bapak Ibu ya, yang direkrut sebagai pegawai pemerintah. Mohon pastikan bahwa bidang Anda termasuk di dalamnya. Pertama, bidang pendidikan. Prioritas utama bagi para tenaga honorer yang ingin menjadi PNS adalah bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, tenaga administrasi, petugas keamanan sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya memiliki kesempatan yang sama dengan tenaga pengajar dan dosen. Yang kedua, tenaga kesehatan. Karena merupakan salah satu layanan dasar negara, sektor kesehatan sama pentingnya dengan sektor pendidikan. Ada peluang untuk analis,
apoteker, dan profesional kesehatan lainnya selain dokter dan perawat. 3. Pertanian. Anda harus tahu bahwa ada posisi yang tersedia di sektor pertanian untuk pegawai negeri sipil atau PNS seperti penyuluh pertanian. Demikian informasi terkait beberapa bidang honorer yang akan diangkat menjadi PNS. Ingatlah bahwa RUU ASN masih dipertimbangkan oleh pihak berwenang dari banyak lembaga pemerintah sehingga amandemen masih dapat dilakukan. Amandemen dalam arti masih bisa berubah Bapak Ibu ya. Ya, inilah informasinya Bapak Ibu. Satu hal informasi yang perlu kita kaji bersama ini dan perlu kita telusuri bersama, apakah memang hanya 3 bidang ini yang telah dimuat oleh Klik Pendidikan bahwa yang diprioritaskan honorer menjadi ASN itu dalam arti ya pegawai pemerintah dan pelayanan kerja atau PNS itu hanya 3 bidang, yaitu bidang pendidikan, kemudian bidang kesehatan, dan ketiga adalah bidang pertanian. Sementara bidang yang lain belum dimuat pada informasi ini. Nah, Bapak Ibu silahkan ya bekerja untuk menelusuri kebenarannya ke depan, kira-kira apakah memang benar hanya 3 bidang ini yang diprioritaskan. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.